Minggu GPDI Jajak. Bertemu kembali bersama kami Elvina dan Kak Christine. Oke, pagi ini kita mau kembali memuji Tuhan. Sudah siap kalian? Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh lagi beribadah meskipun masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah sukacita Tuhan boleh senantiasa ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ibu senang sekali Ibu bisa dapat bertemu dengan adik-adik di ibadah online minggu ini. Adik-adik, bagaimana kabar adik-adik sekarang? Ibu percaya adik-adik masih tetap semangat untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibu percaya mata Tuhan tertuju kepada adik-adik di rumah adik-adik sekarang. Yes, itulah sukacita Ibu untuk kalian semua. Nah, adik-adik tahu hari ini Ibu akan bercerita apa? Coba Ibu akan kasih clue. Kita ambil cerita ini dari 2 Raja-Raja ayat 5. Siapa yang tahu? Ayo cepat buka Alkitabnya. Oh, sudah ada yang saya bu. Good. Ya, kita akan cerita tentang seorang tokoh di Alkitab Perjanjian Lama. Siapa namanya? Ya, Naaman. Loh, kok Naaman bu? Betul, hari ini Ibu akan bercerita tentang Naaman yang disembuhkan dari sakit kustanya. Nah, sebelum Ibu bercerita, Ibu mau kalian baca, kalian simak tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini. Kenapa? Karena kita akan belajar dari tokoh-tokoh ini satu persatu. Nah, sekarang Ibu akan bercerita tentang tokoh yang pertama, yaitu Naaman. Siapakah Naaman? Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Panglima itu apa ya Bu? Panglima itu adalah seorang pemimpin pasukan raja. Naaman adalah panglima yang hebat, perkasa, termasur, sangat dipuja, diidolakan oleh bangsanya, dan terlebih disayang oleh rajanya. Kenapa Naaman bisa disayang oleh rajanya? Karena Naaman dia yang memberikan kemenangan untuk bangsanya, bangsa Aram ketika melawan bangsa Israel. Jadi Naaman sangat dipuja, sangat diidolakan, dan dia adalah orang yang terkemuka di bangsanya. Tapi adik-adik, semua yang dimiliki Naaman tidak membuat Naaman bahagia. Kenapa? Karena Naaman memiliki sesuatu yang membuat dia murung, yang membuat dia bersedih hati, yang membuat dia merasa aku tidak layak. Kenapa? Karena dia memiliki penyakit yang sangat menakutkan, penyakit yang sangat dijauhi oleh semua orang. Kalau ada orang yang melihat seseorang memiliki penyakit ini pada zaman Tuhan Yesus, orang itu akan diasingkan. Penyakit apa itu adik-adik? Betul, kusta. Kenapa penyakit itu sangat menakutkan? Karena penyakit kusta ini akan menggerogoti daging yang memiliki penyakit ini. Penyakit ini sangat menakutkan dan orang yang memiliki penyakit ini akan disingkirkan oleh semua orang. Nah, Naaman dia ingin sembuh dari penyakitnya. Ketika dia berperang melawan bangsa Israel, dia menang dan dia membawa semua perempuan, ibu, anak-anak. Mereka dibawa, ditawan oleh mereka dan dijadikan budak. Nah, adik-adik,
Naaman ketika itu dia memiliki budak perempuan kecil, adik-adik. Dia seorang perempuan Israel, anak Israel yang taat. Kenapa ibu bilang anak perempuan ini taat? Ketika anak perempuan ini melihat tuannya bersedih, tuannya memiliki sebuah penyakit, dia dengan berani dia bersaksi tentang Tuhan. Dia bersaksi kepada nyonyanya, kepada istri Naaman. Dia berkata, "Nyonya, jika Nyonya mendengar bahwa ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, ada di Israel, dan dia yakin Tuhanku akan sanggup untuk menyembuhkan tuanku Naaman." Anak kecil ini berani untuk bersaksi tentang Tuhan. Dua tokoh yang sudah ibu sebutkan. Tokoh yang ketiga adalah istrinya Naaman. Istrinya Naaman ketika dia mendengar kesaksian budaknya, yaitu anak bangsa Israel ini, dia tidak membiarkan atau gak mungkin. Tapi nyonya Naaman ini, dia ketika dia mendengar firman kesaksian budaknya ini, dia merasa bahwa aku percaya bahwa ada pengharapan untuk suaminya sembuh. Nyonyanya ini mendatangi suaminya Naaman dan berkata, "Suamiku," kata budak anak Israel ini, "ada seorang nabi Tuhan Israel yang sanggup untuk menyembuhkan." Dan apa yang dilakukan Naaman? Tanpa berpikir, tanpa dia menimbang-nimbang, Naaman langsung bilang, "Sebaiknya aku datang ke sana. Aku harus datang ke sana karena aku ingin sembuh." Luar biasa ya. Karena satu kesaksian anak kecil, dua orang percaya kepada Tuhan. Tapi tidak hanya sampai situ, adik-adik. Nah, Naaman dia mempersiapkan apa yang harus dia bawa untuk bertemu dengan hambanya Tuhan. Siapakah hamba Tuhan orang Israel ini? Ada yang tahu? Betul, Nabi Elisa. Nah, Naaman membawa dua orang bujangnya. Dia berangkat menghadap Raja Aram. Dia berkata kepada rajanya, "Tuanku, izinkanlah aku untuk datang ke Israel untuk bertemu dengan Nabi Elisa." Tokoh yang keempat yang ibu akan katakan adalah Raja Aram. Kenapa ibu berkata tentang Raja Aram? Raja Aram adalah seorang raja yang mengasihi panglimanya. Dia tidak menghalang-halangi Naaman untuk pergi ke Israel. Kenapa? Karena dia tahu dia harus membantu Naaman untuk sembuh. Dan dia membuat surat, adik-adik, supaya Raja Israel mengizinkan Naaman untuk datang ke rumah Nabi Elisa. Dia yakin bahwa imannya Naamanlah yang akan membuat dia sembuh. Setelah itu, setelah Naaman mendapatkan izin untuk datang ke rumah Elisa dengan penuh keyakinan bahwa dia pasti akan disembuhkan oleh Tuhan bangsa Israel. Dia datang dengan penuh keyakinan, dia membawa persembahan yang begitu banyak. Padahal dia belum tahu apakah dia akan disembuhkan atau tidak. Itulah iman orang yang
yakin bahwa dia pasti disembuhkan. Setelah itu dia memberikan surat itu kepada raja orang Israel. Ketika raja orang Israel menerima surat itu, dia langsung marah, tapi dia juga takut. Kenapa raja orang Israel marah? Karena bagi dia, bangsa Israel, apalagi Naaman, gara-gara Naaman lah dia kalah, bangsanya kalah. Tapi dia takut karena apa? Karena Naaman lah yang mengalahkan bangsanya, mengalahkan dirinya. Tapi raja orang Israel tidak tahu. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan memberikan kemenangan untuk Naaman. Raja Israel tidak mengerti bahwa dia telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Raja Israel? Dia mengoyakkan jubahnya. Tapi dia membiarkan Naaman untuk ke rumah Nabi Elisa. Sampai akhirnya adik-adik, Naaman sampai ke rumahnya Nabi Elisa. Dia langsung berkata, aku ingin bertemu dengan hambanya Elisa. Dia dengan gagah adik-adik, karena dia merasa saya adalah panglima, orang yang hebat. Tapi apa yang terjadi? Nabi Elisa tidak mau menemui Naaman. Naaman merasa marah hatinya, panas hatinya. Dia berkata, kenapa engkau tidak mau menemuiku? Kenapa hanya bujangmu yang mau menemuiku? Tapi apa yang dilakukan Nabi Elisa? Dia berkata kepada bujangnya, suruhlah dia untuk berendam di sungai Yordan. Tanpa Nabi Elisa keluar. Keluarlah pesuruhnya Nabi Elisa untuk menghadap Naaman. Ketika pesan yang disampaikan dari Nabi Elisa diterima Naaman, Naaman semakin marah. Dia langsung mau pergi. Dia merasa bahwa, apa? Aku harus berendam di sungai Yordan. Pada banyak sungai-sungai yang lebih layak untuk aku berendam di sana. Dia tidak terima. Dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Tapi yang luar biasanya adik-adik, kedua bujang yang dibawa oleh Naaman, dia melakukan hal yang luar biasa. Dia berkata kepada tuannya, Tuanku Naaman, jika ada yang perintah yang susah, pasti tuanku akan melakukannya supaya tuanku sembuh. Mengapa tuanku tidak melakukan hal yang begitu mudah untuk tuanku melakukan itu dan tuanku akan sembuh? Yang luar biasanya adik-adik, ketika Naaman panas hatinya, ketika Naaman merasa bahwa Nabi Elisa itu menghina dia tidak mengeraskan hatinya. Dia tidak membuat hatinya tetap marah. Dia mau mendengar, dia mau mendengarkan nasihat dari hambanya. Akhirnya Naaman dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dan apa yang terjadi adik-adik? Setelah Naaman berendam 7 kali di sungai Yordan, mukjizat Tuhan terjadi. Wow, luar biasa adik-adik. Penuh sukacita Naaman. Sampai Naaman berkata bahwa hanya Allah orang Israel lah yang layak untuk disembah. Luar biasa ya adik-adik. Naaman yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup
Dia bisa bersyukur, dia bisa bersuka cita, dan dia bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Naaman ketika badannya sudah sembuh, dia tidak cepat pulang. Tapi dia kembali lagi ke rumah Elisa. Dia berkata bahwa hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Hanya Tuhan Israel lah yang hidup. Setelah itu dia berkata, aku memberikan semua persembahanku ini kepadamu, dan biarlah engkau menerima persembahan ini. Dan apa yang terjadi? Elisa, ketika Naaman memberikan ucapan syukurnya, Elisa tidak menerima. Tokoh yang kelima, Elisa. Apa yang dilakukan Elisa, adik-adik? Elisa, dia merasa bahwa bukan dia yang menyembuhkan Naaman, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Yesus yang menyembuhkan dia. Jadi dia tidak layak untuk menerima persembahan Naaman. Elisa berkata kepada bujangnya, pergilah, katakanlah, bawalah kembali persembahanmu itu pulang. Apa yang dikatakan Elisa tidak membuat Naaman marah. Dia cuma berkata, jikalau tuanku Raja Aram, dia akan menyembah Allah Baal, dia tidak akan mau menyembah. Dia tidak akan mau mengikuti rajanya. Dia hanya akan mengiringinya saja. Tapi dia hanya akan menyembah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik. Luar biasa ketika kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan, dan kita mendapatkan kasih Tuhan, kita bisa diubahkan. Iman yang bisa mengubahkan. Iman kepada siapa adik-adik? Jelas kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah itu, setelah Naaman sembuh, dia kembali pulang ke negerinya. Tapi satu tokoh yang akan ibu katakan satu lagi. Tapi tokoh ini adik-adik tidak boleh mencontohnya. Ibu akan katakan tokoh ini. Kenapa? Karena hal yang dilakukan tokoh ini tidak baik dan akan mendatangkan kutuk. Siapakah tokoh itu? Dia adalah hamba dari Elisa. Ketika Naaman kembali pulang, dia langsung memiliki pemikiran, jika aku mengambil sedikit dari persembahannya Naaman, mungkin aku tidak akan apa-apa. Karena Naaman dengan tulus dan dia sudah disembuhkan. Dia memiliki pemikiran yang tidak baik. Setelah dia memiliki pemikiran yang tidak baik, dia melakukannya. Dia pergi menghadap kepada Naaman. Setelah itu ketika dia menghadap Naaman, apa yang dilakukan? Dia berdusta adik-adik. Dua perkara, pikirannya yang jahat. Dan dia mulai berdusta. Berdusta tentang apa? Bahwa tuanku Naaman, tadi ada dua orang nabi datang kepada tuanku Elisa. Dia datang berkunjung ke rumah Elisa. Kiranya tuanku Naaman memberikan setalenta perak dan 2 potong pakaian. Dia tidak meminta banyak. Dia tidak meminta semua persembahannya Naaman. Dia minta sedikit. 1 talenta perak dan 2 potong pakaian, adik-adik. Tapi apa yang dilakukan? Naaman memberikan semuanya, adik-adik. Naaman memberikan apa yang diminta oleh hambanya Elisa ini. Ibu lupa ya. Ibu beritahu namanya Gehazi.
itu adalah tokoh yang akan ibu ceritakan, tokoh ke-8 yang ibu akan ceritakan. Tapi tokoh yang tidak baik adik-adik. Gehazi ini langsung ketika dia menerima persembahan dari Naaman, dia langsung membawa persembahan itu pulang ke rumahnya. Setelah dia menyimpan persembahan itu, dia kembali datang ke tuannya Elisa. Dan apa yang terjadi? Elisa berkata kepada Gehazi, "Hai hambaku Gehazi, apa yang telah engkau lakukan?" Gehazi berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa tuanku." "Benarkah?" kata Elisa. Elisa berkata bahwa hatiku ikut denganmu ketika engkau menghadap Naaman. Gehazi langsung kaget. Ternyata Elisa tahu apa yang dia lakukan. Kenapa Elisa bisa tahu? Karena Elisa adalah hamba Tuhan yang taat. Jadi Tuhan selalu memberitahu apa yang terjadi. Dan apa yang setelah Gehazi mengetahui bahwa Elisa mengetahui apa yang telah diperbuatnya, Gehazi diam. Dan apa yang dia terima? Elisa berkata, "Karena engkau telah menerima perak-perak itu dan pakaian itu, engkau akan bisa membeli kebun anggur. Dia bisa membeli kebun zaitun. Dia bisa membeli kambing domba. Dia bisa membeli budak perempuan dan laki-laki." Itu yang dikatakan Elisa. Tapi penyakit Naaman engkau pun akan menerimanya. Dan bukan engkau saja, tetapi anak cucumu itu akan menerima kutuk dari apa yang diperbuat Gehazi. Wow, begitu menyedihkan ya adik-adik. Apa yang dilakukan Gehazi ini, dia tidak mengerti bahwa apa yang bukan haknya, apa yang seharusnya bukan dia terima, dia telah mencuri itu dan dia mendapatkan hasilnya, yaitu penyakit Naaman ditimpakan kepadanya. Nah, adik-adik, cerita ini membuat ibu banyak merenung bahwa Naaman dikelilingi oleh banyak orang-orang yang baik. Banyak orang-orang yang mengasihi dia. Siapa saja? 1, hambanya perempuan anak orang Israel. Dia mau bersaksi tentang Tuhan. 2, istrinya mau mendengarkan kesaksian dari hambanya. Dia tidak malu atau dia tidak merasa bahwa kamu itu hanya seorang hamba. Itu yang luar biasa. Dan Naaman, dia walaupun dia mengeraskan hatinya, tapi dia tidak membiarkan hatinya untuk tetap panas. Orang-orang yang dekat dengan dia siapa lagi? Rajanya yang begitu mengasihinya. Dan dua orang pegawainya. Naaman dikelilingi orang-orang yang baik. Akhirnya dia mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Demikian juga dengan Elisa. Elisa adalah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang memiliki kerendahan hati. Dia tidak pernah mau mengambil haknya Tuhan. Nah, berbeda dengan raja orang Israel dan anak hambanya Elisa, yaitu Gehazi. Mereka tidak mengerti akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan. Walaupun mereka
mereka adalah termasuk anak-anak Tuhan. Mereka ada di rumah ibadah, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Beda dengan Naaman. Dia tidak mengenal Tuhan. Tapi dia ketika dia mendengarkan kesaksian, ketika dia mengerti bahwa ada Allah yang hidup, yang bisa membuat dia sembuh, dia percaya. Itulah yang membuat Naaman menerima mukjizat. Nah, adik-adik, kiranya apa yang ibu mau ceritakan, apa yang mau ibu sampaikan hari ini, adik-adik bisa menerimanya. Dan kita juga bisa bersaksi seperti anak kecil itu, juga bisa seperti Naaman yang mempunyai iman yang luar biasa, dan seperti Elisa yang punya kerendahan hati. Inilah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ayat emas hari ini ibu akan berikan di Kolose 2 ayat 3. Kolose 2 ayat 3 ibu akan bacakan. Kolose 2 ayat 3. Sebab dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ibu ulangi ya, ayat emas hari ini adalah Kolose 2 ayat 3. Sebab hanya dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Shalom. Halo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu GPDI Jajak, berkati juga kami semua. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan juga berkati orang tua kami, pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Terlebih Tuhan selamatkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami sanggup melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan menutup ibadah sekolah minggu. Kami percaya penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.